Selamat malam Aumania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sehat semua? Coba kita tes dulu suara ketawanya. Kurang kenceng. Yang kiri mana suaranya? Yang kanan mana suaranya? Sama aja. Emang segini doang penontonnya. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita bicara soal Jakarta. Karena Jakarta lagi rame jadi obrolan. Tapi bukan soal diskon parkir, banjir, atau aturan ganjil genap yang tetap aja nggak ngurangin macet. Tapi hari ini kita bahas soal aksi sapu-sapu. Aksi sapu-sapu, ikan sapu-sapu. Jadi ceritanya begini ceritanya. Pemprov DKI mau memperluas operasi penangkapan ikan sapu-sapu di sungai-sungai. Penonton tahu gak sih ikan sapu-sapu? Tahu. Di Filipina namanya janitor fish. Kalau di Inggris namanya cleaning service. Kalau awet muda kayak saya, namanya baby fish. Baby face itu ya. Bahasa latinnya ikan sapu-sapu itu Hyptomus plecostomus. Kalau bahasa latinnya koruptor, tikus-tikus rakus. Kalau bahasa latinnya penonton lembur, saldo minus. Bisa aja Valentinus. Jadi ikan sapu-sapu ini dianggap mengganggu ekosistem. Simpelnya ikan ini datang nggak diundang, semuanya dimakan sampai bikin ikan lokal minder. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perairan atau Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok bilang kalau pihaknya lagi bikin rencana buat operasi besar-besaran. Bukan operasi plastik. Tapi ini operasi penertiban ikan. Kalau urusan mentertib-tertibkan jujur Satpol PP jago banget ini. Jangankan ikan, pasar ikan juga tertib kalau Satpol PP udah turun. Jadi operasinya bakal digelar di berbagai sungai. Intinya selama ada air ngalir, ada ikan sapu-sapu bakal langsung disapu. Nah, menurut Hasudungan, ikan sapu-sapu ini nggak bisa diperlakukan kayak ikan biasa. Harus ditangkap, dipastikan mati, terus dikubur di tempat yang dipilih secara khusus. Alasannya biar nggak disalahgunakan. Mungkin kalau dikubur dekat pemukiman takutnya jadi somai. Makan tuh janitor fish. Tapi ikan sapu-sapu ini beneran kuat. Nggak kayak mental penonton gampang mental. Ikan sapu-sapu tuh ya, udah diracun, diangkat dari air, masih bisa hidup lagi dia. Ya mirip-mirip kayak mantan. Udah diblok, di report, masih bisa DM dia. Mana ngucapin selamat ulang tahun lagi. Bisa aja ember lele. Jadi ikan sapu-sapu dikenal punya daya tahan hidup yang gak akal masuk. Gak masuk akal ya. Dia bisa hidup di air kotor, bahkan di lingkungan tercemar. Ikan lain udah ngambang, ikan sapu-sapu masih tenang. Kayak penonton, lingkungannya toksik, gayanya so asik. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga udah bilang kalau ikan sapu-sapu bisa merusak ekosistem. Karena memakan sumber makanan ikan lain. Jadi ikan-ikan inlander tuh kayak ikan wader atau ikan lele, kalah saing udah. Ikan sapu-sapu nih ibarat teman satu kos, nggak pernah belanja, nggak pernah patungan, tapi tukang ngabisin mie instan. Ya mau nggak mau mending pindah kos daripada boncos. Pramono juga bilang operasi ini targetnya jelas, populasi ikan sapu-sapu harus dikurangi. Biar ikan lokal bisa berkembang. Nah ini cocok, harusnya bisa dicontoh untuk perkara lain. Contohnya perkara kerjaan lah. Kurang-kurangilah populasi karyawan titipan.
Biar rakyat yang punya prestasi tapi minim koneksi juga bisa mengembangkan potensi diri. Jangan mengembangkan dinasti. Tidak pantas. Balik lagi ke soal cleaning service ikan sapu-sapu. Problemnya sampai sekarang Pemprov DKI nggak punya roadmap jangka panjang. Jadi ini masih aksi tahunan. Sama kayak resolusi awal tahun, pasang ekspektasi tinggi, realisasinya gitu lagi, gitu lagi. Lagi gitu, lagi gitu. Kayak penonton, targetnya mau kaya tapi kerjanya rebahan sambil ngeslot. Tidak pantas. Menurut ahli ikan dari IPB, Charles Simanjuntak, metode penangkapan massal itu belum cukup karena ikan sapu-sapu ini bukan ikan biasa. Ini ikan produktif banget. Kalau ikut program KB, petugasnya nyerah. Bayangin satu ikan betina bisa bertelur sampai 19.000. Dan bisa bereproduksi beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi ditangkap satu nih, lahir lagi tuh 18.999 ikan. Banyak lah pokoknya. Kalau cuma ditangkepin ya cuma dapat capek doang. Gitu aja terus sampai ikan sapu-sapu jadi ikan laundry. Ikan jantannya juga nggak mau kalah. Satu ikan sapu-sapu jantan bisa membuahi 2 betina. Produktif sekali. Kalau penonton, satu gebetan aja kelabakan. Sosokan nafkain ani-ani. Tidak pantas. Tingkat kelangsungan hidup ikan sapu-sapu juga di atas 90%. Dan bisa bereproduksi saat ukurannya masih kecil. Buset nih ikan udah poligami kawin usia dini. Tapi ini ikan keren juga, kecil-kecil produktif. Penonton, di usia yang sudah menginjak kepala orang, masih ngambang. Ikan sapu-sapu ini omnivora, makan apa aja nggak pilih-pilih. Nah ini baru penonton banget. Pas tanggal tua apa aja diganyem. Masalah lainnya di Jakarta nggak ada predator alami. Jadi ikan sapu-sapu ini saya nggak ada lawan. Beda sama di asalnya di Sungai Amazon. Ada ikan kaman snook, tarpon, buaya spectacle caiman, sampai burung neotropik kormoran. Di sana hidup mereka keras dikejar predator. Ikan sapu-sapu di Jakarta paling dikejar Satpol PP. Itu juga kalau ikannya lagi mangkal. Karena tidak ada predator alami, populasinya meledak. Ikan sapu-sapu jadi spesies invasif yang sukses. Ini ikan kalau di kantor-kantor mirip kayak anak owner lagi magang. Masuk sendiri tapi langsung nguasain divisi. Senior pada nurut. Ahli ikan IPB yang tadi Charles kasih saran penanganan yang terpadu. Mulai dari pencegahan, penangkapan, sampai kontrol biologis. Dia juga usul agar ada pemanfaatan ikan ini, tapi bukan buat dimakan. Nah ini penting nih, jangan sampai ada yang ngira ikan sapu-sapu aman dimakan. Ikan ini bukan sumber protein, tapi sumber masalah, apalagi kalau salah mengolah. Ingat, ikan sapu-sapu ini hidup di air tercemar. Dan bisa menyerap logam berat kayak timbal. Karena kalau penonton tumbal. Tumbal circle atasan. Jadi ikan sapu-sapu ini menyimpan kandungan-kandungan berbahaya itu di dalam tubuhnya. Dan kalau dimakan nih, ya ditelan. Ya jadinya pindah ke tubuh kita. Tapi ironisnya sampai sekarang belum ada aturan khusus yang melarang konsumsi ikan sapu-sapu. Hasudungan bilang regulasinya belum ada. Dan kalau mau dibuat butuh kajian panjang. Ya namanya juga namanya. Di sini kalau mau cepet ya harus disesuaikan waktunya. Sementara itu menurut staf sub kelompok perikanan budidaya bidang perikanan Dinas KPKP DKI Natalia Puspasari, permintaan ikan sapu-sapu di masyarakat masih tinggi karena harganya murah, sekitar 500 sampai 1.500 rupiah per ekor.
Kalau di fillet sekitar 15.000 sampai 25.000 per kilo. Jadi ya wajar ada yang tertarik. Terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan butuh sumber protein murah. Tapi masalahnya murah belum tentu aman. Jangan sampai mau hemat malah dirawat. KPKP mengimbau masyarakat buat memastikan bahwa ikan yang dimakan itu dari perairan bersih. Nah ini ikan di Jakarta dan perairan bersih itu 5 kata lucu. Sungai mana yang bersih? Dan terkait pelepasan ikan sapu-sapu sebenarnya udah ada aturan larangan memasukkan dan melepas ikan yang bisa merusak ekosistem. Tapi masalahnya nggak ada sanksi tegas. Nggak ada pidana, nggak ada denda, nggak ada sanksi administratif. Jadi aturannya rigid, tapi sanksinya nggak gigit. Gue gigit nih. Aturannya udah kayak wasit, nggak pakai peluit, jangankan pelanggaran, mau kick off aja nggak bisa. Kapan nyempritnya nih wasit? Gue semprit nih. Akhirnya ikan sapu-sapu ini jadi simbol masalah yang lebih besar. Bukan cuma soal ikan, tapi soal ekosistem, regulasi, dan konsistensi kebijakan. Karena kalau penanganannya setengah-setengah, ikan sapu-sapu nggak akan musnah, tapi petugasnya yang lelah. Lelah aku deh. Intinya di Jakarta yang susah dikendalikan itu nggak cuma macet, tapi juga populasi ikan sapu-sapu yang jumlahnya lebih banyak dibanding dompet rakyat kecil di tanggal tua. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan usai jeda, kita akan hadirkan bintang tamu kita di Midnight Live. Ada Joko Anwar di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.